Hai, welcome to Artocles. Yang namanya pelaku dalam kisah nyata kriminal sejujurnya lebih menakutkan daripada hantu atau pocong sekalipun. Soalnya ini bisa terjadi pada siapa aja, bahkan orang terdekat yang kita sayangi. Orang yang kita percaya sebagai pelindung malahan sanggup menjadi monster terselubung. Kasus kali ini adalah contohnya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali, kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Ada pasangan yang menikah pada tahun 1983 di kota Hanoi, negara Vietnam. Sang suami bernama Bono Chuong dan istrinya Pat Kim. Beda usia 4 tahun, namun selalu nampak bahagia. Anak pertamanya lahir di tahun 1984, bernama Daongan, menetap di negara itu juga. Sementara putri keduanya nikah dengan orang Malaysia dan pindah ikut suami ke sana. Jika kita mundur ke tahun 1992, Bono memboyong anak istrinya ke kota Haiphong sebab lelaki tersebut kan kerjanya di Departemen Pembangunan Daerah, pegawai negeri sipil, namun kemudian mulai pensiun lebih cepat di usia 48 karena sering sakit-sakitan. Sang putra Daongan setelah nikah dan punya anak akhirnya pindah ke kota Dalat, namun masih sering datang ke Haiphong untuk nengokin orang tuanya. Sisanya hanya Pat Kim dan sang suami yang tinggal berdua, serta menjalani kehidupan sebagaimana pensiunan seharusnya, berkebun, ibadah, ngumpul antar tetangga, dan beberapa kali juga jalan-jalan ke luar negeri untuk menyegarkan otak. Kesehatan Bono semakin hari menurun drastis. Bahkan mulai 2016, sebagian wajahnya mati rasa, kena stroke dia. Namun tetap dengan setia, istrinya menemani dan merawat dengan baik, nganterin berobat dan segala keperluan terapi yang biasa dilakukan di rumah, sebagai pergerakan agar otot tubuh lainnya tidak ikut lumpuh. Hari-hari yang dilewati oleh Pat Kim untuk menjaga suaminya nampak makin berat aja. Soalnya wanita itu sekarang mulai gampang sakit. Mungkin kecapean juga, harus bawa suami berobat ke poliklinik, bimbing terapi di rumah, belum lagi masak, nyuci sendiri, dan beres-beres. Akhirnya banyak kegiatan sosial antar tetangga dan arisan yang sering dilewatkan karena udah kelelahan atau suka jadi lupa. Meskipun teman-temannya selalu nelpon yang ngingetin supaya hadir, keadaan Pak Bono terkadang mustahil untuk ditinggal sendiri. Ujung-ujungnya, nenek Pat Kim tetap nggak bisa kemana-mana. Hal ini yang kemudian diceritakan pada sang putra. Daongan pun memberi saran untuk cari ART, namun ibunya menolak dan nyuruh untuk dicarikan perawat ajalah yang mengerti tentang terapi dan pembagian obat untuk dikonsumsi oleh Bono. Mereka pun setuju dan Daongan pergi ke orang tuanya guna nemani berobat sekaligus mencari seorang suster yang bisa tugas di rumah. Mereka mendatangi rumah sakit Hong Puk dan setelah ngurus ini itu, seminggu kemudian datanglah seorang perawat berusia 29 tahun bernama Ti Tung Lam yang merupakan janda tanpa anak. Kelihatannya memang keputusan tepat bagi Bu Pat Kim memilih seorang suster dibandingkan ART biasa. Lebih mengerti keadaan suaminya yang sakit. Kalau urus bersih-bersih dan masak, masih sanggup Pat Kim handle-nya. Kan niatnya pengen bisa nongkrong dan ngumpul lagi sama teman-teman arisan. Jadi ntar Pak Bono aman jika dalam pengawasan seorang juru medis. Tentunya Titung bekerja sangat baik dan Bu Pat Kim pun bisa ngumpul-ngumpul lagi sama teman-teman seusianya. Bukan hanya arisan, namun dapat menikmati evening tea dengan sahabatnya di tempat-tempat mewah seperti dulu. Iya dong, duit banyak dan selama ini pengeluaran selalu buat suaminya. Bolehlah sang istri enjoy the life setelah bertahun-tahun cuma jadi pelayan Pak Bono yang nampaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makan, tidur, nonton, dan berobat, itu doang kerjanya. Sebenarnya ada rasa bosan dalam hati Pat Kim dengan kehidupan yang dijalani. Sang suami ngobrol aja udah nggak bisa, jadi mau diskusi atau curhat pun seperti mustahil. Boro-boro bantu ngerjain tugas di rumah atau perbaikin sesuatu jika rusak.
Pindah dari kursi roda ke kasur aja, mesti digotong sang istri. Bertahun-tahun udah gitu kehidupan mereka. Hal ini tertanam terus dalam pikiran Pat Kim dan bikin jenuh. Makanya saat melihat sahabatnya yang berusia 53 tahun bernama Glahera Nguyintrung, ada rasa iri dalam hati perempuan tersebut. Kenapa bisa gitu? Glahera ternyata baru saja nikah lagi setelah menjanda selama 8 tahun dengan seorang lelaki ganteng yang duda juga bernama Leo. Mana gagah dan tampan lagi. Terkhusus setelah nikah, nampak Glahera wajahnya makin cerah, ceria, dan juga terlihat makin muda, padahal usianya 12 tahun lebih tua dari suami barunya. Tapi kayak sebaya. Menurut cerita sang sahabat, kehidupannya dengan Leo lebih berwarna dan seru. Hidup yang tadinya membosankan di masa tua, jadi jauh lebih asik dengan pasangan yang masih bersemangat dan bergelora. Pokoknya, tiap kali cerita mengenai perkawinannya yang baru sama Leo, selalu ya berapi-api banget sih Glahera ini. Pada bulan Mei 2018, waktu ngumpul arisan di restoran yang berada di Hotel Nikko Haipong, Glahera ngajak suaminya ikut ke sana dan kebetulan si Leo juga ngebawa temannya yang duda. Alasannya sih takut gabut ntar banyakan ibu-ibu. Kawan Leo itu bernama Am Tadang yang berusia 37. Lelaki ini sudah punya seorang putra berumur 5 tahun dan 2 tahun lalu kehilangan istrinya karena kecelakaan. Jika mengenal lebih dalam ke Amta, dirinya bekerja jadi marketing kulkas dan pendingin udara, sekaligus juga ngejob sampingan sebagai supir taksi online. Nah, saat arisan itu ternyata mata Bu Pat Kim nggak berhenti memandangi pria tersebut. Entah mengapa terasa aliran darahnya berdesir cepat dan degup jantungnya berdetak kencang tiap kali mata pria itu ke arahnya. Namun harus tahu diri, selain udah punya suami, dirinya adalah nenek-nenek. Mana doyan lelaki tegap seperti Amta sama perempuan peot kayak dia. Mungkin cuma iseng dengan bercanda, ternyata di grup WhatsApp, Glahera suka ngomong ke Pat Kim bahwa dirinya dapat salam dari temennya Leo, si Amta tersebut. Tentu meski pura-pura cuek, namun kepikiran juga dan secara pribadi kemudian Pat Kim minta nomor handphone Amta sebab pengen kenalan lebih dekat. Biar nambah temen aja katanya. Segera dikasih sama Glahera dan dengan ligat di-chat sama Bu Pat Kim yang mendapat respon baik dari lelaki itu. Kenalan pun berlanjut terus dan sekarang jadi lebih sering ketemuan di luar dengan alasan ibadah atau arisan pada suaminya. Amta menyukai kejujuran dan kebaikan hati Pat Kim. Terkhusus saat diajakin ke rumahnya, ternyata wanita tersebut bisa langsung akrab dengan anak Amta yang selama ini sering dititip ke tetangga kalau bapaknya lagi kerja. Terkadang kita menilai bahwa pria itu suka wanita tua karena duitnya aja, namun sebagian lelaki memang punya hasrat pada perempuan yang dewasa. Banyak sih yang unik dalam dunia ini, termasuk cowok-cowok yang doyannya sama cewek berbadan gendut. Nah, mungkin ini juga yang terjadi pada Amta. Dia menyukai wanita yang jauh lebih tua darinya. Rasa sukanya ini yang selalu disampaikan pada Pat Kim, hingga mereka pun menjalin hubungan, pacaran secara diam-diam, meski tahu bahwa perempuan itu suaminya masih ada. Ampe janji bakal ditungguin hingga menjanda. Tentunya ini jadi pujian khusus bagi Pat Kim, sebab ternyata masih ada pria muda yang menyukainya dan tulus mencintai. Makanya dengan ikhlas, dia pun menyerahkan kesuciannya yang telah lama kering pada pria tersebut, supaya Amta bisa menikmati manis dan hangatnya tubuh wanita itu, yang meski udah keriput serta peot, namun rasanya enak dan sanggup menyaingi gadis-gadis yang masih perawan sekalipun. Setelah menjalin hubungan selama 3 bulanan, nampaknya Amta mulai bosan dengan kisah rahasia mereka, pengen segera nikah supaya ada yang urus anaknya juga. Tentu saja hal ini sulit bagi Pat Kim, nggak mungkin dong dia menceraikan suaminya, ayah dari anak-anaknya. Namun di lain pihak, dirinya juga sangat cinta pada Amta dan pengen kawin sama cowok tersebut. Merasa bahwa hubungan mereka mustahil berlanjut ke jenjang lebih serius dan cuma nambah dosa aja, akhirnya lelaki itu memutuskan hubungan dengan Pat Kim. Tentunya bikin perempuan ini sedih mendalam, nangis banget bahkan sampai mohon-mohon agar jalani terus pacaran mereka. Tapi tetap aja Amta menolak, sebab yang dia perlukan bukan sekedar kekasih atau teman kencan, namun ibu baru bagi putranya juga. Mendingan akhiri saja semua agar bisa cari wanita lain yang siap dipersunting dan dinikahi sesegera mungkin. Beberapa hari setelahnya nampak sulit bagi Pat Kim untuk menghubungi Amta.
Bahkan pernah didatangi ke rumahnya tapi udah pindah. Selama ini kan nyewa doang ya. Dalam jangka waktu 2 minggu nggak dapat kabar membuat wanita ini sendu dan mulai sakit karena kangen. Perawat Titung juga sempat ya ikutan ngurus dan membawa untuk berobat. Beberapa hari setelahnya, Patkim mencoba hubungi sahabatnya, Glahera. Mungkin tahu kemana si Amta pindah rumah. Namun wanita itu bilang nggak tahu, tapi entar coba ditanyain ke Leo. Berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk balikan, Patkim putar otak supaya bisa muncul ketemu lelaki tersebut sekaligus membawa berita baik. Namun tetap mentok, sebab anak-anaknya pasti ngamuk jika bercerai adalah pilihan ibu mereka. Malu juga sama tetangga dan teman ibadah jika tahu meninggalkan suami yang sakit-sakitan demi pria muda. Habis mau gimana dong, pernikahannya udah hambar, seperti hidup dengan zombie aja, tanpa pernah komunikasi dua arah lagi sama Pak Bono. Kayak ngomong sama tembok. Satu-satunya cara untuk bisa hidup dan kawin sama Amta adalah menunggu sang suami menghadap Ilahi. Tapi kapan? Udah lama sakit-sakitan tetap masih hidup juga sampai sekarang. Hingga pada hari Rabu 19 September 2018, Daungan mendapat kabar bahwa sang ayah telah pergi untuk selamanya karena serangan jantung. Ini membuat lelaki tersebut langsung datang ke rumah ibunya untuk menjenguk sekaligus ngasih kekuatan batin. Tapi saat menengok tubuh ayahnya di rumah sakit Vinmec, seorang dokter secara berbisik mengatakan bahwa kakek Bono sepertinya bukan kena serangan jantung. Ada kandungan berbahaya ditemukan dalam sistem tubuhnya, sianida. Jumlahnya juga tidak sedikit dan sepertinya dilakukan dengan sengaja. Bahkan atas anjuran pihak rumah sakit tersebut, akhirnya Daungan melapor keganjilan ini pada pihak yang berwajib. Awalnya polisi kayak ogah-ogahan, namun karena pria tersebut akhirnya ngasih duit pada petugas, pemeriksaan pun dilakukan dan segera menahan sang perawat Titung yang dianggap lalai atau memiliki maksud tertentu dengan memasukkan racun tersebut di minuman Bono hingga pria itu meregang nyawa di usianya yang ke-61 tahun. Tentunya hal tersebut cukup mengagetkan pihak keluarga, sampai-sampai putrinya yang di Malaysia pulang ke Vietnam karena peristiwa ini. Dalam beberapa hari, Titung hanya terdiam tanpa mau mengatakan motifnya melakukan kejahatan itu. Namun menurut pihak penyidik, memang ditemukannya beberapa bekas serbuk sianida di laci kamar tidur si perawat di kediaman keluarga Chu Ong. Anak-anak kakek Bono pun ngamuk dan terus mendesak wanita tersebut untuk ngaku dan jelaskan apa tujuan dia melakukan ini. Seminggu kemudian setelah didampingi oleh pengacara Bui Tom, akhirnya mau juga Titung mengakui perbuatannya dan dengan menangis cerita bahwa dia yang memang menaburkan bubuk itu, namun gak punya motif atau dendam pribadi pada kakek tersebut. Semua justru adalah perintah ibu majikannya, Nenek Patkim, istri Pak Bono sendiri yang menginginkan kepergian sang suami. Si suster mau melakukan karena kasihan melihat wanita tua itu yang udah lama gak dibelai pria dan sedang berusaha keras untuk bisa kawin dengan sang kekasih Amta. Titung mengaku dibayar 50 juta dong atau sekitar 32 juta rupiah untuk mencarikan sianida dan menaruh pada minuman kakek Bono dengan perjanjian bahwa perempuan ini akan tutup mulut dan tidak menyebut nama Nenek Patkim sampai kapanpun meski semuanya kelak terbongkar. Ternyata Titung malah bercerita dan membuat ibu majikannya tersudut. Awalnya Patkim menolak semua tuduhan dan bilang si perawat cuma ngarang-ngarang aja. Namun ternyata Titung masih menyimpan histori WhatsApp antara dirinya dengan sang majikan yang ngobrolin mengenai rencana jahat mereka. Bahkan terbukti juga ada transferan sejumlah uang yang dinyatakan dari rekening nenek itu ke akun milik sang suster. Inilah yang kemudian bikin penyidik sanggup memojokkan Patkim, terkhusus saat polisi berhasil membongkar kisah percintaan wanita tua itu dengan Amta dari pesan WhatsApp dan kesaksian Glahera si sahabat. Gak sanggup membendung air mata, Patkim menangis di hadapan para petugas dan meminta-minta maaf pada anak-anaknya. Dirinya lelah, udah bertahun-tahun seperti budak aja ngejagain Bono. Kesehatannya makin menurun, tapi umurnya panjang. Uang habis, tenaga habis, namun gak jelas kapan sang suami akan kembali normal seperti dulu. Terkhusus saat udah ketemu Amta dan jatuh cinta lagi. Rasanya seperti kembali pada masa muda yang dicintai.
Supir taksi online itu perhatian banget dan sangat tulus. Rasanya sayang kalau harus disia-siakan. Makanya, waktu diputusin dia kecewa dan sedih berat, serta berpikir bahwa jalan satu-satunya adalah menghilangkan nyawa sang suami untuk bisa nikah dengan Amta. Dari keterangan Titung, wanita ini mendapat sianida dari toko kimia dengan alasan untuk kebutuhan rumah sakit. Kebetulan emang dia kenal dengan penjualnya sejak dulu sebab sama-sama bergerak di bidang medis. Mengira cara ini akan berjalan mulus karena kesehatan Pak Bono grafiknya menurun, ketahuan juga kebohongan mereka dan semua berhasil terbongkar. Sampai pada hasil keputusannya per hari Kamis 25 April 2019 di Pengadilan Tinggi Distrik Haiphong, hakim menyatakan bahwa Titung yang berusia 30 dan majikannya Pat Kim Chu-ong yang berusia 58 tahun bersalah dengan sengaja dan sangat terencana melenyapkan nyawa kakek Bono beserta konspirasinya. Kedua wanita ini dijatuhi hukuman yang sama, yakni penjara seumur hidup. Namun, nenek Pat Kim kena masa uji coba mengingat selama persidangan berjalan, dia suka sakit-sakitan dan sering dirawat oleh dokter dari pengadilan. Sementara pengajuan banding dilakukan kedua anaknya supaya sang ibu dibebaskan saja, sebab mereka juga udah ikhlas bapaknya pergi. Tapi ditolak pengadilan karena yang dalang itu kan si Pat Kim, bukan susternya. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas jika ibu Pat Kim dibebaskan aja karena udah tua dan cuma si perawat Titung yang dipenjara? Kamu komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.